Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan menyimak bersama-sama materi kuliah pada hari ini mengenai APD atau alat pelindung diri. Ya. Nah, baik. Berdasarkan pengertian, alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang dipakai oleh tenaga kerja, di mana alat ini dipakai dalam rangka untuk melindungi seluruh ataupun sebagian dari tubuh pekerja tersebut dari kemungkinan terpapar oleh bahaya ataupun kecelakaan kerja. Nah, berbicara mengenai APD pada zaman dahulu, ya. Jadi pada zaman dahulu terjadi peperangan antara pasukan Persia, pasukan Yunani. Nah, di dalam kenyataannya mereka menggunakan APD, perisai diantaranya, ya, yang selanjutnya disebut dengan APD karena tujuan dari penggunaan APD ini adalah untuk melindungi diri dari kondisi perang. Nah, pada zaman sekarang APD itu diwajibkan terutama untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Ada beberapa dasar hukum yang melatar belakangi penggunaan APD ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Permenaker Trans Nomor 1 Tahun 81, kemudian Nomor 3 Tahun 82 dan Nomor 3 Tahun 86. Semuanya ini membicarakan mengenai masalah APD. Ada beberapa butir pasal ayat yang berbicara di dalamnya mengenai APD. Nah, intinya dengan peraturan perundangan tersebut maka ditetapkanlah syarat-syarat dalam hal ini untuk pemberian APD. Ini ada semua di dalam baik pasal maupun ayat dan butir-butirnya yang menyebutkan bahwa memang pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerjanya, terutama tenaga kerja yang baru bergabung di perusahaannya, tentang penggunaan APD yang wajib digunakan di perusahaan tersebut. Nah, dengan peraturan perundangan ini, di dalam itu ada hak dan kewajiban tenaga kerja dalam hal memakai APD. Dan penyediaan APD itu diwajibkan kepada pengurus, ya, bukan kepada tenaga kerjanya. Nah, sekali lagi pengurus diwajibkan untuk menyediakan APD secara cuma-cuma. Di pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa pengurus memiliki kewajiban dalam hal menyediakan alat pelindung diri, dan bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut diwajibkan untuk menggunakan APD tersebut selama waktu kerja untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja ataupun untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat pekerjaan yang dilakukan selama di perusahaan tersebut. Di pasal 2 butir 1 menyebutkan bahwa memberikan nasihat mengenai perencanaan, pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung yang tepat, serta kondisi gizi, ya, dalam hal ini penyediaan makanan di perusahaan, serta penyelenggaraan makanan atau kantin di tempat kerja. Di pasal 2 ayat 2, ya, bahwa tenaga kerja yang mengelola pestisida, jadi ini ada kekhususan lagi bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang mengelola pestisida, harus menggunakan alat-alat pelindung diri. Ini wajib, ya, dikenakan oleh mereka, yaitu pakaian kerja khusus, ya, kemudian sepatu las tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung, ya, pelindung muka. Nah, mereka wajib untuk mengenakan selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam penggunaan APD. Kelebihannya adalah dapat mengurangi risiko akibat terjadinya kecelakaan. Kemudian dapat melindungi baik seluruh ataupun sebagian tubuh pekerja dari kecelakaan.
Dan ingat bahwa APD itu merupakan usaha terakhir ya dalam sistem pengendalian. Nah, jadi ini bukan yang utama. Yang utama ya. Jadi ini adalah penggunaan APD itu adalah upaya terakhir dalam sistem pengendalian teknik administrasi yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk kekurangan sendiri, kemampuan perlindungan yang tidak sempurna. Nah, ini dapat dipahami bahwa contoh saja masker misalnya ya, ada batas waktu yang diperkenankan untuk menggunakan masker masker surgical misalnya ya, masker bedah hanya 4 jam atau hanya 2 jam. Nah, tergantung dari paparan yang ada di tempat kerja. Nah, kadang pekerja memperlakukan APD-nya itu seenaknya sendiri ya. Nah, sudah keterbatasan APD itu sendiri, kemudian kelalaian dari pekerja dalam menggunakan APD. Nah, ini akan menambah kekurangan dari penggunaan APD itu sendiri. Hanya untuk mengurangi akibat dari kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya dan tidak menjamin pemakainya bebas dari penyakit akibat kerja. Itu contohnya tadi, kalau seseorang yang bekerja di rumah sakit misalnya ya, rumah sakit COVID misalnya, nah dia hanya menggunakan masker biasa, masker itu sudah kemungkinan untuk tertular penyakit katakanlah seperti sekarang ini COVID-19 tentunya besar. Nah, jadi lebih kepada APD yang tepat ya, itu pun tidak menjamin. Kalau dia buka tutup terhadap maskernya ya sama juga tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baik. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1 ya tahun 70 untuk pasal 14 C nyatakan bahwa pengurus atau dalam hal ini pengusaha diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua APD yang APD itu wajib dikenakan oleh pekerja di bawah pimpinannya. Nah, jadi di perusahaan itu pekerja wajib menggunakan dan perusahaan wajib menyediakan secara cuma-cuma. Dan juga perusahaan wajib menyediakan bagi setiap orang lain ya, jadi bukan seorang pekerja ya, misalnya tamu yang datang ke perusahaan tersebut, perusahaan juga wajib menyediakan APD tersebut bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja ataupun perusahaan tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pengawas ataupun ahli-ahli kesehatan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Baik, untuk APD sendiri ada yang harus diperhatikan, yaitu kenyamanan APD ya. Alat yang memiliki kemampuan untuk adalah alat yang memiliki kemampuan untuk dapat itu hilang tulisannya ya, memiliki kemampuan untuk memberikan, saya jadi bingung sendiri nih, alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi pekerja ataupun tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya ya. Jadi fungsi APD itu adalah untuk mengisolasi berbagai macam potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, oleh karena itu APD yang digunakan harus merasa nyaman yang memakainya ya, terutama pekerja yang menggunakan APD selama bekerjanya merasa nyaman dalam penggunaannya dan APD yang digunakan tidak menimbulkan bahaya baru. Maksudnya seperti ini, misal ini kita ambil contoh masker aja ya. Kalau misalnya orang tersebut memiliki penyakit asma misalnya, terus dikasih masker yang ketat misalnya ya, N95 misalnya, tentunya pekerja itu tidak merasa nyaman ya dengan kondisi tersebut. Oke, seperti itu. Jadi tidak menimbulkan bahaya yang baru. Untuk perawatan APD diletakkan pada tempatnya setelah diselesaikan
setelah selesai digunakan. Jadi ini lebih kepada APD yang dapat dipakai berkali-kali ya, misalnya helm, sepatu ya, baju kerja ya. Tapi untuk APD yang sekali pakai atau disposal use-nya itu harus dibuang ya dengan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, melakukan pembersihan secara berkala. Nah, jadi jangan dibiarkan. Kalau misalnya seorang pekerja tambang misalnya ya, tambang batu bara, mereka menggunakan sepatu atau apa namanya, sepatu kerja ya, safety boot misalnya ya, menggunakan safety boot. Nah, setelah dari tambang tentunya banyak debu-debu batu bara yang melekat di sepatu tersebut. Nah, secara berkala sepatu tersebut, baik baju, sepatu ya, apapun yang digunakan harus dilakukan pembersihan dan pemeriksaan APD sebelum dipakai. Layak nggak, rusak nggak ya. Kalau misalnya pakai sepatunya bolong misalnya, atau pakai sepatunya udah ada paku misalnya ya, nah udah tidak layak untuk digunakan. Nah, untuk perawatan APD ada beberapa jenis APD ya. Ada alat pelindung kepala, kemudian dari atas ya, alat pelindung kepala, kemudian alat pelindung muka dan mata, alat pelindung pernapasan, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, kaki ya, dan alat-alat yang digunakan untuk melindungi seorang pekerja yang berada di ketinggian ya, khusus itu APD-nya. Baik, untuk alat pelindung kepala ya, seperti helm ya, fungsinya adalah untuk penggunaan yang bersifat umum dan pengamanan dari tegangan listrik yang terbatas. Jadi sifat helm ini tahan terhadap tegangan listrik tinggi. Kemudian ada lagi alat pelindung kepala lainnya, tutup kepala, melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas, dingin. Kemudian ada hats atau cap ya, ini biasanya di mana ya, pabrik makanan saja lah, yaitu untuk melindungi kepala dari kotoran, debu ataupun mesin-mesin yang berputar ya. Jadi rambut itu tersimpan rapi di dalam tutup kepala. Kemudian ada alat face shield, alat pelindung muka dan mata. Jadi fungsinya ini udah familiar ya, karena dipakai pada kondisi COVID sekarang. Fungsinya adalah untuk melindungi muka, mata dari lemparan benda kecil ya, bagi yang bekerja di mana, di perusahaan misalnya perusahaan yang bergerak di manufacture misalnya ya. Kemudian ada lemparan benda-benda panas untuk mengurangi pengaruh cahaya dan pengaruh radiasi tertentu. Eyes goggles ya, alat pelindung muka dan mata. Ada lagi goggles yang mengitari area mata saja. Nah, ini goggles melindungi lebih baik dari situasi yang mungkin terjadi, cairan, uap, logam, debu, kabut. Nah, ini biasa dipakai mesin las misalnya ya, mereka yang bekerja di tempat-tempat yang ada percikan maupun menghasilkan adanya uap logam dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah alat pelindung pernapasan ya. Alat ini memberikan perlindungan terhadap sumber bahaya kekurangan oksigen ya. Kadang ada di mana namanya, alat pelindung pernapasan ini dilengkapi dengan oksigen dan ada yang tanpa oksigen. Jadi di dalamnya itu ada penyaring udara yang ada di dalam masker tersebut. Nah, ini untuk pencemaran oleh partikel dan pencemaran oleh tersebut. Nah, mereka yang bekerja di misalnya di pabrik cat, ya, ini sangat-sangat diperlukan, wajib dipakai oleh tenaga kerja. Kemudian alat pelindung telinga, ada yang earplug, ya, kemudian ada yang earmuff. Nah, jadi ada dua jenis, ya, ada earplug, ada earmuff. Nah, ini berbeda-beda intensitas suara yang dapat dikuranginya ya. Kalau untuk earplug sendiri dapat mengurangi intensitas suara 10-15 desibel. Kemudian untuk earmuff mengurangi intensitas suara 20-30 desibel. Misalnya ini pada pekerja
tambang ya, misalnya ada penghancuran gunung misalnya ya, ini wajib dipakai oleh pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Alat berikutnya adalah sarung tangan. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi ujung tangan dari sayatan yang lancip dan dari bahan kimia. Nah, alat pelindung tangan ini pun bermacam-macam ya, ada yang terbuat dari latex ya, ada yang terbuat dari kain, tergantung di mana pekerja itu bekerja ya. Oke. Selanjutnya adalah alat pelindung kaki. Fungsinya adalah untuk melindungi kaki dari tertimpa ataupun terjatuhnya benda-benda yang berat. Nah, misalnya ini ada pekerja-pekerja yang bekerja di tambang ya, misalnya takutnya kejatuhan batu kah, kemudian pada proyek-proyek manufaktur misalnya yang membuat alat-alat berat misalnya ya. Nah, alat pelindung kaki wajib digunakan. Biasanya biasanya sepatu ini dibikin khusus ya, tidak seperti sepatu-sepatu yang kita pakai atau sepatu-sepatu yang ada di luaran ya. Bahkan sol sepatunya juga khusus anti tusukan ya, seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan tertentu saja yang menggunakan alat pelindung kaki khusus seperti ini. Selanjutnya alat pelindung ketinggian. Jadi mereka-mereka yang bekerja di ketinggian itu merupakan alat pelindung diri full body harness. Kemudian di saat mereka bekerja dengan kondisi lebih dari 5 meter ketinggiannya itu memerlukan izin khusus. Pakaian pelindung fungsinya adalah untuk melindungi seluruh bagian badan dari temperatur basah dan dingin. Nah, menarik sekali. Saya ingat waktu anak saya masih TK ya, mereka berkunjung ke perusahaan ice cream ya, Walsh waktu itu. Kemudian anak-anak TK itu dikasih alat pelindung ini, pakaian pelindung. Jadi mereka masuk seperti ke anak-anak eksimo seperti itu ya. Nah, pekerjaannya pun menggunakan pakaian ini ya, karena fungsinya untuk menghindari seluruh bagian badan dari bahaya temperatur dingin yang ekstrim. Baik, APD apa yang sesuai? APD yang dipakai apakah sudah sesuai standar? Kemudian apakah APD ini telah memberikan perlindungan? Selanjutnya apakah APD ini sesuai dengan tugas yang dikerjakan? Kemudian apakah APD ini nyaman dipakai terus-menerus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab oleh pihak perusahaan. Ya, misal mereka yang bekerja di rumah sakit, APD apa yang sesuai standar? Standar apa? Misal mereka yang bekerja di ruang bedah, ya, di ruang bedah. Apa saja APD standar yang harus mereka pakai selama melakukan kegiatan, melakukan pekerjaannya. Kemudian apakah APD ini akan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pekerja? Kemudian apakah ini sesuai dengan tugas yang dikerjakannya? Ya, kemudian sampai mereka yang bekerja di tempat bedah dikasih APD berupa sepatu safety boot misalnya, tidak tepat ya. Kemudian apakah nyaman dipakai? Tadi saya sudah singgung mengenai N95 misalnya ya, yang dipakai oleh seorang yang memiliki penyakit asma misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh pihak perusahaan. Oke. Alat pelindung diri membeli memakai APD dengan mengacu kepada kelayakan SNI ya, ada standar nasional Indonesianya, sama dengan helm ya, sama dengan helm. Dan juga ada SNI-nya ya, yang sampai menggunakan helm kerupuk ya istilahnya. Nah, kalau jatuh langsung hancur. Kalau SNI insya Allah mana sudah ada ujinya, ya insya Allah terjamin mutu dan kualitasnya. Kemudian APD akan berkembang dengan menstandarisasi kemungkinan yang ada sesuai dengan bidang dan harus sesuai dengan fungsi dan kegunaan, serta APD dapat APD dapat menekan penyakit bila dipakai bergantian, satu APD satu pekerja. Seperti itu. Baik,
Ini adalah tugas kelompok, ya, kelompok saja. Saya bagi jadi 4 kelompok. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi penggunaan APD pada fasilitas kesehatan, kemudian pada perusahaan farmasi, perusahaan BPOM, dan perusahaan batubara. Untuk yang nomor 4 bebas saja, boleh perusahaan tambang yang lain, ya, boleh ya, silahkan. Nah, kemudian yang dibahas apa saja, Yang pertama adalah bagaimana apa tujuan dari penggunaan APD. Kemudian seleksi penggunaan APD berdasarkan tempat pekerja yang berada di perusahaan tersebut atau fasilitas kesehatan yang mana ya. Kemudian jenis APD apa yang wajib. Yang tadi ya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di atas tadi harus terjawab di sini. Kemudian urutan penggunaan APD-nya seperti apa, kemudian urutan melepas APD seperti apa, dan pemilahan penggunaan APD sesuai jenis pajangan. Jadi saya ambil contoh, misal mereka yang bekerja di dingin misalnya ya. Nah, jenis pajanannya adalah suhu yang ekstrim. Jangan sampai mereka tidak dikasih pakaian pelindung yang digunakan untuk melindungi pekerja dari suhu ekstrim tersebut. Seperti itu. Jadi ada pemilahan penggunaan APD sesuai dengan jenis pajangan. Itu mereka yang bekerja di suhu dingin. Nah, apakah dalam satu perusahaan itu suhu dingin saja? Tidak kan. Nanti ada juga yang di bagian pengepakan atau packing ya, dan seterusnya. Jadi diperlukan juga nanti alur-alur produksi di dalam perusahaan itu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi misalnya di bagian packing itu cuma perlu APD ini aja ya. Di bagian produksi ini perlu ini. Nah, sehingga dari alur kerja di perusahaan itu kita dapat menentukan jenis-jenis dari APD. Seperti itu. Saya kira ini adalah slide terakhir ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Tugasnya kayaknya 1 hari selesai ya. 1 hari selesai, saya tunggu, atau hari Jumat ya, kalau pada hari Jumat saya tunggu hari Jumat jam 00. Silahkan nanti si pennya menghubungi saya, nanti akan saya kasih email saya ya. Jadi semua mengumpulkan ke si pen di 4 kelompok itu, dikumpulkan ke si pen, nanti si pen silakan untuk menyerahkan via email ke saya pada jam paling lambat 00 ya, paling lambat. Kalau kurang dari itu silakan, tidak jadi masalah. Baik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.